Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Apakah baik? Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Azhara dengan NIM 2314020133. Sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tentang mata kuliah pengantar studi peradaban Islam dengan materi sejarah perkembangan Islam di Asia Tenggara. Tahap-tahap perkembangan Islam di Asia Tenggara. Kehadiran para pedagang muslim dari 7 sampai 12 Masehi. Fase ini diyakini sebagai fase permulaan dari proses sosialisasi Islam di kawasan Asia Tenggara yang dimulai dengan kontak sosial budaya antara pendatang muslim dengan penduduk setempat. Pada fase pertama ini tidak ditemukan data mengenai masuknya penduduk asli ke dalam Islam. Bukti yang cukup jelas mengenai hal ini baru diperoleh jauh hari kemudian, yakni pada permulaan abad ke-13 Masehi atau 7 Hijriah. Sangat mungkin dalam kurun abad ke-1 sampai 4 Hijriah terdapat hubungan perkawinan antara pedagang muslim dengan penduduk setempat hingga menjadikan mereka beralih menjadi muslim. Tetapi ini baru pada tahap dugaan, walaupun dilerat. Teman-teman sekalian, Gresik terdapat sebuah batu nisan bertuliskan Fatimah binti Maimun yang wafat pada tahun 1475 Hijriah atau 1082 Masehi. Namun dari bentuknya, nisan ini menunjukkan pola gaya hias makam dari abad ke-16 Masehi seperti yang ditemukan di Kampa, yakni berisi tulisan berupa doa-doa kepada Allah. Maka terbentuknya kerajaan Islam pada 14 sampai 16 Masehi. Pada fase kedua ini, Islam semakin tersosialisasi dalam masyarakat Nusantara dengan mulai terbentuknya pusat kekuasaan Islam. Pada akhir abad ke-13, Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia merebut jalur perdagangan di Selat Malaka yang sebelumnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Hal ini terus-menerus berkelanjutan hingga pada permulaan abad ke-14 berdiri Kerajaan Malaka di Semenanjung, Malaysia. Sultan Mansur Shah wafat pada 1477 Masehi yang merupakan Sultan ke-6 Kerajaan Malaka. Telah membuat Islam sangat berkembang di pesisir timur Sumatera dan Semenanjung Malaka. Adapun di bagian lain, khususnya di Jawa, saat itu sudah memperlihatkan bukti kuatnya peranan kelompok masyarakat muslim, terutama di pesisir utara. Pelembagaan Islam pada fase ini, sosialisasi dan dakwah Islam semakin tak terbendung dan berhasil masuk ke pusat-pusat kekuasaan, merambah hampir ke seluruh wilayah. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari peranan para penyebar dan pengajar Islam. Mereka menduduki berbagai jabatan dalam struktur birokrasi kerajaan, dan banyak di antara mereka menikah dengan penduduk pribumi. Sejarah perkembangan Islam di Thailand. Thailand biasa disebut juga Mungtai atau Mungtai Risabda atau Siam, atau juga dengan negeri Gajah Putih. Negeri ini terletak di sebelah utara Malaysia, dan sering dilukiskan sebagai bunga yang mekar di atas sebuah tangkai.
Thailand berarti negeri yang merdeka karena memang merupakan satu-satu negeri di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah oleh kekuasaan barat atau negara lain. Di Thailand, negeri yang mayoritasnya beragama Buddha, terdapat lebih dari 10% penduduk muslim dari seluruh populasi penduduk Thailand yang berjumlah kurang lebih 67 juta orang. Penduduk muslim Thailand sebagian besar berdomisili di bagian selatan Thailand, seperti di provinsi Pangai, Songkhla, Narathiwat, dan sekitarnya, yang dalam sejarahnya adalah bagian dari Daulah Islamiyah Patani. Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam menguasai kerajaan Patani Raya, atau lebih dikenal oleh penduduk muslim di Thai sebagai Patani Darussalam. Patani berasal dari kata Al-Fattani yang berarti kebijaksanaan atau cerdik, karena di tempat itulah banyak lahir ulama yang cendekiawan muslim terkenal. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja muslim di Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Saat itu mereka membantu kerajaan Thailand membangun beberapa kanal dan sistem perairan di Krung Thep, Mahanakhon, sekarang dikenal sebagai Provinsi Bangkok. Beberapa keluarga muslim bahkan mampu menggalang dana dan mendirikan masjid sebagai sarana ibadah. Sebuah masjid yang didirikan pada tahun 1949 oleh warga Indonesia dan komunitas muslim asli Thailand. Tanah wakaf masjid ini adalah milik almarhum Haji Soleh, seorang warga Indonesia yang bekerja di Bangkok. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mulai penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand, dan juga keberhasilan bangsa Arab dalam mendirikan Daulah Islamiyah Patani menjadi bukti bahwa Islam sudah ada lebih dulu sebelum kerajaan Thai. Lebih dari itu, penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara merupakan satu kesatuan dakwah Islam dari Arab di masa Khalifah Umar bin Khattab. Meski tidak diketahui secara pasti daerah mana yang lebih dulu didatangi oleh utusan dakwah dari Arab, akan tetapi secara historis Islam sudah menyebar di beberapa kawasan Asia Tenggara sejak lama, di Malaka, Aceh atau Nusantara, serta Malayan Peninsula, termasuk daerah Melayu yang ada di daerah Siam, Thailand. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, yaitu Thailand Tengah dan Utara. Dan yang kedua yaitu masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Patani atau berada di Thailand Selatan. Masjid Jawa adalah masjid lain juga didirikan oleh komunitas keluarga Muslim Indonesia di negara Thailand. Sesuai namanya, pendiri masjid ini adalah warga Indonesia suku Jawa yang bekerja di Thailand. Namun demikian, keturunan dari para pendiri masjid ini tetap berbicara dalam bahasa Thai dan Inggris saat menceritakan tentang asal mula berdirinya masjid di Jawa. Teman-teman sekalian, Masjid Indonesia dan Masjid Jawa hanyalah sebagian besar dari puluhan masjid lain yang tersebar di seluruh penjuru Bangkok. Pemerintah juga membolehkan warga Muslim Thailand menyelenggarakan pendidikan Islam.
Oleh karena itu, kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Kesempatan ini tidak dilewatkan begitu saja oleh umat Islam untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA atau TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Masyarakat dan pelajar Muslim Indonesia juga mengadakan silaturahim bulanan dalam forum pengajian ngaji Khun yang dilaksanakan di berbagai wilayah di Thailand. Pemerintah Thailand juga membantu penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Thai serta membolehkan warga Muslim mendirikan masjid dan sekolah Muslim. Kurang lebih tercatat lebih dari 2.000 masjid dan 200 sekolah Muslim di Thailand. Umat Islam di Thailand bebas mengadakan pendidikan dan acara-acara keagamaan. Tidak hanya itu saja teman-teman, program pengembangan pendidikan Islam di Thailand juga sudah mencapai level yang lebih luas, tidak sekedar bersifat nasional dan regional. Mungkin pembahasan kita hari ini saya cukupi sampai di sini saja. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih telah menyaksikan. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.